Selama 6 minggu berturut, pasar keuangan Indonesia tercatat atau mencatat aliran keluar modal asing atau capital outflow tertinggi di tahun ini. Tekanan global dari ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat, ditambah dengan ketidakpastian geopolitik disebut menjadi faktor utama di balik kaburnya investor dari pasar domestik. Lantas bagaimana sebetulnya prospek stabilitas nilai tukar rupiah dan juga daya tarik aset Indonesia ke depannya? Kita akan membahasnya bersama Head of Economic and Research UOB Indonesia, ada Bapak Enrico Tanuwijaya yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi Pak Enrico. Ya, selamat pagi Jessica. Apa kabar? Semoga semua sehat. Oke, sehat juga Bapak. Pak, kalau kita melihat dengan data dari Bank Indonesia, apa yang terjadi yaitu adanya capital outflow. Pertama-tama kami ingin ketahui terlebih dahulu kenapa capital outflow dan bahkan ini yang paling besar terjadi. Apa sebetulnya faktornya? Apakah memang karena didominasi global atau justru domestik yang banyak mempengaruhi? Oke, jadi memang situasi global betul sekali seperti yang Jessica sampaikan. Jadi kalau kita lihat ini kebanyakan stock market itu rally secara global, dipicu dan dipacu oleh artificial intelligence related stocks, lalu juga dengan saham-saham berbasis teknologi. Jadi kalau kita lihat justru pada saat asing itu keluar, catatan data yang saya punya adalah dalam bentuk US dollar memang betul dari akhir bulan Agustus itu sudah turun hampir 3 billion dollar. Ya, ini hanya di pasar obligasi Indonesia. Lalu di pasar saham memang secara year to date kita masih mencatat adanya outflow sebesar 3 billion US dollar juga. Jadi memang kalau kita lihat dengan harga, yaitu contohnya bond yield 10-year Indonesian government bond yield itu sudah di bawah 6,3% dan juga indeks harga saham gabungan Indonesia Jakarta Composite Index itu sudah di atas 8.000 ya. Jadi setelah kata memang adanya shifting bahwa pada saat non residen atau asing itu keluar sebenarnya investor domestik masih tetap masuk ya, jadi memang penyebabnya ini global. Nah, jadi menurut saya ke depannya justru yang perlu diperhatikan adalah dinamika dari policy atau kebijakan domestik versus global uncertainty. Oke, itu adalah faktor yang mempengaruhi capital outflow yang terjadi pada bahkan dari bulan Agustus. Pak, tapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan emerging market lainnya seperti Malaysia, kemudian ada Filipina dan juga Thailand, bagaimana kondisi kita saat ini? Ya, oke. Sebenarnya kondisi kita masih terbilang cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat secara kebijakan kita masih terus memiliki suatu prospek di mana kebijakan moneter ini masih akan easing atau masih akan ada lagi sesuai prediksi kita 2 kali pemangkasan suku bunga dari BI. Lalu secara kebijakan fiskal pun masih expansionary ya, yang kami harapkan dapat memicu sektor-sektor yang memiliki multiplier tinggi. Ya, sektor tersebut contohnya adalah makanan minuman, lalu transportasi dan logistik, konstruksi, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi secara prospek makro, kita punya pricing in terms of valuation, kedepannya sebenarnya itu sangat menarik ya. Jadi kalau saya melihat emerging market lain itu punya keunggulan, contohnya Filipina di sektor service mereka, business process outsourcing, lalu Thailand di pariwisata, dan juga Malaysia ini punya diversifikasi bagus. Jadi dia ada sektor manufaktur, elektronik, lalu mineral, dan lain sebagainya. Jadi mereka punya kesamaan yaitu current account surplus. Sedangkan di Indonesia kita memiliki yang dinamakan current account deficit. Nah, makanya kita perlu melakukan reformasi secara struktural supaya kita bisa mempergunakan nilai tukar yang kompetitif ini untuk memicu pasar-pasar ekspor kita. Jadi mereka yang memiliki bahan baku lokal bisa melakukan ekspor. Oke, baik Pak Enrico, kami juga ingin penjelasannya Pak terkait capital outflow yang tercatat sangat besar. Tapi di satu sisi kita melihat pasar saham ini mencatatkan all time high. Tapi tahan dulu Pak, kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Zona Bisnis pemirsa.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan perbincangan terkait dengan prospek stabilitas nilai tukar rupiah serta daya tarik aset Indonesia ke depannya. Dan saat ini kami masih bergabung dengan Head of Economic and Research UOB Indonesia, ada Bapak Enrico Tanuwijaya. Pak Enrico, sebelumnya saya tadi sudah menyinggung terkait dengan pasar saham kita all time high. Sedangkan di satu sisi investor kabur. Bagaimana Pak menerjemahkan ini dan juga memberikan pengertian terhadap pasar? Jadi udah jelas ya siapa yang mendrive, yaitu tadi saya sudah sampaikan domestik. Nah, Jessica, sebenarnya kalau kita santai bicara mengenai hal ini, asing itu yang keluar adalah hot money, speculative funds. Mereka beli AI stocks, mereka beli Bitcoin, mereka beli gold, semua ini asetnya secara global sedang naik harga-harganya, betul. Nah, jadi justru domestik melihat ada kesempatan, tapi jangan berpuas diri, karena memang banyak sekali kebijakan kita itu yang perlu dikalibrasi ulang. Sekarang semua istilahnya sedang all hands on deck untuk supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, baik secara fiskal, moneter, dan structural transformation. Kedepannya justru yang kita perlu lihat dari pihak asing adalah apa? Investasi direct atau foreign direct investment. Nah, ini menurut saya lebih sticky, akan stay lebih lama di Indonesia, dan angkanya itu bagus. Dia selalu meningkat secara konsisten. Jadi jangan kita melulu melihat hot money flow, karena kita melihat sendiri justru ketimpangan yang ada di mana harga meningkat, JCI dan juga bond yield turun, itu lebih banyak dipengaruhi oleh domestic investor. Yang artinya toh memang kita butuh orang kita sendiri untuk percaya bahwa market kita itu masih cukup bagus, dan kedepannya secara kondisi makro Indonesia sebenarnya akan bertumbuh lebih baik lagi. Yang dibutuhkan adalah fiscal multiplier di sektor-sektor yang satu menyerap tenaga kerja yang baik, kedua produktivitasnya ditingkatkan, ketiga kita harus giatkan sektor-sektor ekonomi kita yang berbasis ekspor, karena secara nilai tukar rupiah itu sangat-sangat kompetitif. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Baik, secara makro Indonesia masih akan tumbuh positif. Pak, sekarang kita akan menyoroti dari sisi cadangan devisa, kemudian mungkin dari sisi fiskal bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Ini apakah ada kekhawatiran defisit anggaran dan juga pembiayaan lewat SBN ini mempengaruhi besar dalam outflow kita? Oh ya pasti, karena secara investor global mereka melihat kesiapan kita untuk memanage hutang. Lalu fiskal defisit kita sebenarnya bisa dikalibrasi, sekalipun ada batas konstitusi 3%. Kita melihat banyak negara lain itu yang melakukan averaging. Jadi selama jangka pemerintahan katakan 5 tahun, dia boleh untuk average di level tertentu. Mengapa kita tidak consider rather than adjusting fully, removing 3% cap, tapi kita bisa melihat secara rata, katakanlah di tahun awal kita perlu injak gas. Itu tidak masalah. Pada saat COVID pun terlihat burden sharing itu berhasil berjalan dengan baik, menyelamatkan perekonomian Indonesia. Lalu secara kebijakan moneter, diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar, karena bisa terbilang pergerakan rupiah itu agak eksesif belakangan ini. Jadi memang disertai dengan adanya easing of monetary policy, memang justru yang perlu dilakukan adalah memberikan suatu confidence bahwa nilai tukar kita tetap terjaga. Tapi kedepannya secara tren, kalau kita bisa menggalakkan sektor ekspor, ini justru akan bagus. Karena ini akan menambah kembali dan menambal aliran level cadangan devisa yang dipakai untuk melakukan intervensi. Jadi kedepannya timing is everything. Lalu kedua strategi ini perlu dilakukan secara sinergis. Baik, Pak Enrico, sebetulnya seberapa rentan sih Indonesia terhadap penguatan dolar? Menurut saya justru kita harusnya benefiting daripada pelemahan dolar itu, tapi karena kita ada faktor domestik, sementara waktu investor sedang mengolah data, apakah fiscal cap kita akan di-adjust, lalu net bonds issuance levelnya akan meningkat, lalu seberapa jauh monetary policy easing ini akan berlangsung. Kita memprediksi 2 kali lagi ke level 4,25%. Setelah itu terjadi, menurut saya mereka akan kembali, karena pasar Indonesia menurut saya masih menawarkan attractiveness, seperti contohnya digitalisasi yang sektor digital yang terus meningkat,
Lalu kedua, nantinya saya percaya akan ada nantinya saya percaya akan ada peningkatan sektor middle income class yang dipengaruhi juga oleh pemakaian teknologi. Lalu secara populasi kita itu memiliki proporsi atau proposal yang antara artinya yang pertama kita bisa menawarkan diri sebagai basis alternatif production hub, lalu kedua sebagai consuming hub itself. Indonesia menurut saya memiliki pangsa pasar dan prospek yang sangat baik. Perlu diolah, perlu dicermati, dan perlu terus dilakukan sinergi dan structural reform yang berkesinambungan. Oke, masih banyak PR yang perlu dilakukan baik dari sisi moneter ataupun fiskal. Terima kasih Pak Enrico Tanuwijaya selaku Head of Economic and Research UOB Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.